Pernahkah kita bertemu seseorang yang diam, tapi dalam diamnya tersimpan kebijaksanaan yang luar biasa? Seorang ulama tabi'in yang terkenal dengan kecerdasan dan kejernihan berpikirnya, Iyas Al-Muzanni, pernah berkata, "Aku selalu bisa mengalahkan semua argumentasi di depanku, kecuali satu orang. Siapa dia dan apa yang membuatnya begitu istimewa?" Bukan hanya itu, ada satu kisah luar biasa tentang seorang hamba sahaya yang diminta untuk membawa bagian terbaik dan terburuk dari seekor kambing. Jawabannya akan membuat kita berpikir ulang tentang bagaimana kita menggunakan lisan kita setiap hari. Satu organ kecil ini bisa mengantarkan kita ke surga atau justru menjerumuskan ke neraka. Mari kita simak penjelasan Ustadz Khalid Basalamah tentang bahaya lisan, hikmah para ulama, dan bagaimana menjaga diri dari fitnah ucapan yang bisa menjadi bumerang bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Iyas Al-Muzanni rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur dengan kepintaran dan kecerdasannya, dia berkata, "Aku selalu mengalahkan semua argumentasi yang ada di depanku." Karena Iyas sangat cerdas, Masya Allah, ulama tabi'in, dan dia jadi hakim. Dia bilang, kecuali ada satu orang, dia hadir di majelisku dan aku terkalahkan dengan argumentasinya. Dia duduk di ujung majelis, selalu hadir dalam pengajian, tapi nggak pernah bertanya, diam saja orangnya. Satu waktu aku dekati dan aku tanya, semua sudah pernah bertanya kecuali dia. "Hai Fulan, kenapa kau nggak pernah bertanya?" Maka dia mengatakan, "Allah memberikan aku 2 kuping dan memberikan aku 1 lisan agar aku lebih banyak mendengar daripada berbicara." 2 kuping untuk apa? Kenapa bukan 1 kuping? Dan lisan 1 agar lebih banyak dengar daripada banyak bicara. Dan aku mendengar, maka aku aman. Aku berbicara, aku akan dihisab. Gitu. Karena kata-kata yang sudah diucapkan susah untuk ditarik kan, nggak mungkin. Bagaimana bijaknya mereka seperti itu? Ya. Pernah juga ada satu kali disebutkan kisah di zaman tabi'in dulu, ada seseorang punya hamba sahaya cerdas, terkenal dengan hakim, bijaksana, punya kata-kata mutiara yang bagus. Tuannya bilang majikannya, "Saya mau kau hari ini belikan saya yang terbaik menurut kamu dari kambing." Dia pergi pasar, dibeli lidah. Lidah ada tulangnya, dimasak, daging semuanya, dimasaklah sama dia. Ini yang terbaik dari kambing. Besok kata majikannya, "Kamu tolong belikan saya hari ini yang terburuk menurut kamu dari kambing." Dia beli lagi lisannya, sama. Terus majikannya tanya, "Kenapa kau membeli produk yang sama, barang yang sama? Kemarin saya minta yang terbaik, kamu beli lidah, sekarang yang terburuk juga lidah." Dia bilang, "Hai Tuan, karena benda ini adalah benda yang bisa menjadi baik sekali kalau digunakan untuk menasihati, berzikir, baca Quran, berdoa, dan dia akan sangat buruk kalau digunakan untuk menggunjing, memfitnah, ya, mengadu domba dan seterusnya." Jadi ini penting sekali teman-teman untuk digarisbawahi agar jangan sampai kita terjerumus dalam masalah seperti ini. Dan sebagaimana disebutkan dalam hadis induk kita, ini penyebab siksa kubur. Ini penyebab siksa kubur hanya karena seseorang pernah melakukan perbuatan seperti ini. Siapapun yang pernah melakukan ini teman-teman, bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus tentunya sekaligus dia memperbaiki, ya, selain minta taubat kepada Allah, memperbaiki dengan cara minta maaf kepada orang yang pernah diadu domba sama dia, dan dia coba meluruskan supaya fitnah yang tersebar harus diperbaiki. Kata para ulama, adu domba ini jahatnya, namimah ini, satu kali dipicu susah diperbaiki. Walaupun kita datang, kecuali betul-betul kita bisa meluruskan, karena tampiasannya kemana-mana. Kita adu domba antara suami istri, datang masuk di antara mereka, atau antara atasan sama bawahan, atau maka itu sudah cukup untuk membuat akhirnya mereka pecah. Dan untuk memperbaiki tidak mudah, susah sekali gitu.
makanya dikategorikan dalam dosa besar. Ya. Dan banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang berhubungan dengan masalah larangan dan perintah untuk menjaga lisan. Saya sebutkan beberapanya. Hadis Bukhari Muslim, kata Nabi SAW dalam hadis ini kepada para sahabat, apakah kalian tahu sesuatu apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga? Maka kata para sahabat terdiam. Kata Nabi SAW, taqwallah wa husnal khuluq. Ada dua penyebab orang banyak masuk surga. Patuh kepada Allah. Dia patuh ini, takwa ini artinya mengerjakan perintah Allah tanpa memilah mana wajib, mana sunnah, semua dikerjakan, meninggalkan semua larangan Allah, haram atau makruh. Dan akhlak yang baik, perilaku yang baik. Lalu Nabi SAW balik bertanya lagi, apakah kalian tahu sesuatu apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam neraka? Maka sahabat terdiam. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya, lisan dan kemaluan. Ini hadis yang kedua yang juga berhubungan dengan masalah ini, di mana Nabi SAW pernah melewati bangkai kambing. Lalu beliau mengatakan, siapa yang mau membeli bangkai kambing ini? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jangankan dia sudah jadi bangkai, hidup pun, ya, kalau dia cacat, karena kebetulan kambing itu cacat, tanduknya patah, matanya buta, kakinya patah. Kalau dia hidup tidak ada yang mau. Bagaimana kalau sudah jadi bangkai? Kata Nabi SAW, seseorang, demi zat dan jiwaku dalam genggamannya, seseorang di antara kalian, ya, memakan bangkai ini lebih ringan daripada dia menceritakan aib saudaranya Muslim. Di dalam hadis yang ketiga, juga hadis sahih, kata Nabi SAW, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Sibab artinya mencelah, mencaci maki, mengadu domba Muslim adalah fusuk, perbuatan kefasikan, dosa besar, dan membunuhnya adalah kekafiran. Jadi hadisnya jelas semuanya dalam masalah ini. Tidak boleh main-main tentang masalah perbuatan seperti ini. Dan sekian banyak hadis Nabi SAW yang mungkin sekarang belum terlintas di benak saya, yang melarang tentang masalah penyalahgunaan lisan ini tentunya. Allahu a'lam. Dengan demikian, betapa besarnya dampak lisan dalam kehidupan kita. Kita bisa mendapatkan pahala yang berlimpah jika menggunakannya untuk kebaikan, berzikir, membaca Al-Quran, dan berkata yang baik. Namun, lisan juga bisa menjadi sumber kebinasaan jika digunakan untuk menggunjing, mengadu domba, atau menyebarkan fitnah. Sebagaimana nasihat para ulama dan hadis-hadis Nabi SAW yang telah kita simak, maka marilah kita menjaga lisan kita dengan sebaik-baiknya. Perbanyak mendengar daripada berbicara, dan pastikan setiap kata yang kita ucapkan membawa manfaat, bukan mudorot. Jika pernah berbuat kesalahan, segera bertaubat dan perbaiki diri sebelum terlambat. Semoga Allah menjaga lisan kita dari hal-hal yang buruk dan menjadikannya sarana untuk kebaikan. Wallahu a'lam.